Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya di kelas 10, yaitu baik akuntansi dan juga farmasi. Nah, di sini di pertemuan yang ketiga PJJ kali ini, yaitu pelajaran PKN, yaitu Bapak akan membahas yaitu mengenai tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. 1. Yaitu implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu 1. Dimensi spiritual. 2. Dimensi kultural. Dan yang ketiga, dimensi institusional. Dimensi spiritual yaitu mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan bisa terwujud. Lalu dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Lalu yang berikutnya, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu yang kedua, sistem nilai dan Pancasila. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan yang lainnya. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Lalu yang ketiga, makna sila-sila Pancasila. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari sila-sila Pancasila. Dengan analisis, makna sila-sila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu nilai-nilai tersebut diantaranya adalah A. Nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di dalam sila pertama yaitu di sini nilainya adalah 1. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya atau kepercayaannya masing-masing. Lalu 3, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi
diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. 4. Ateisme, yaitu dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. 5. Menjamin berkembangnya dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama dan beragama. 6. Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bisa diwujudkan dengan 1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya, yaitu manusia mempunyai sifat yang universal. 2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Lalu yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang pasif, yaitu perlu perluasan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu diantaranya adalah meliputi 1. Nasionalisme. Yang kedua, cinta terhadap tanah air. 3. Menghalang persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Lalu yang keempat, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu diantaranya adalah 1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu yang kedua, permusyawaratan. Artinya, mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan bersama secara bulat. Lalu 3, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. 4. Perbedaan secara umum demokrasi diibaratkan dan di Indonesia ini yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu diantaranya adalah meliputi 1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Lalu yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Lalu ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ya, mungkin itulah mengenai tentang pokok pembahasan PJJ yang ketiga ini, yaitu Bapak cukupkan sekian ya. Akhir kata, tetap jaga kesehatan,
ya kan? Dan jangan lupa ya, kalian tetap absensi di kelas, baca materi, dan juga kalau perlu melihat videonya ini sehingga kalian semuanya yaitu bisa mengerjakan atau menjawab kuis yang sudah tersedia di kelas. Untuk itu, akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.